Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Banjir parah telah melanda wilayah Pantura, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, seperti Kabupaten Demak, Kudus, dan Grobogan. Menurut beberapa sumber, terjadinya banjir besar tersebut karena dulunya wilayah itu adalah sebuah selat. Orang-orang menyebutnya adalah Selat Muria. Selat Muria ini memisahkan antara gunung ataupun Pulau Muria dengan Pulau Jawa. Namun seiring berjalannya waktu, Selat Muria tersebut hilang karena diakibatkan oleh sedimentasi yang terjadi secara terus-menerus akibat pengangkatan Gunung Kendeng. Bahkan aktivitas tersebut sampai saat ini berdampak pada sedimentasi Selat Kendeng dan Danau Randu Blatung. Secara pastinya penyebab banjir tersebut adalah karena hujan dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga tanggul sungai jebol karena tidak mampu menampung debit air yang cukup besar. Nah, menurut Profesor Irma Yulihastin yang diunggah di Twitter pada Selasa 19 Maret 2024, penyebab banjir tersebut adalah karena hujan badai. Perubahan iklim telah berdampak nyata bagi kerusakan atau tenggelamnya area pesisir, bukan dengan cara air naik 0,8 cm per tahun, tetapi oleh maraknya hujan badai yang menyebabkan kota-kota pesisir kolaps sehingga banjir besar pun melanda. Jebolnya tanggul Sungai Wulan, yaitu yang berada di Duku Norowito, Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar, itu diwarnai dengan upacara mistik kearifan lokal warga setempat. Upacara ritual tersebut yaitu dengan menyembelih wedhus kendit atau kambing kendit. Menurut Mbah Suripto, warga Desa Norowito, Karanganyar, Demak, wedhus kendit tersebut atas permintaan sosok kakek misterius yang berjalan di sekitar tanggul hanya memakai kaos saja pada saat kondisi hujan. Pada waktu itu operator ekskavator itu sedang memperbaiki tanggul. Kemudian tiba-tiba sang operator itu melihat kakek tersebut. Lalu ditemuinya dan terjadilah dialog. Yang mana inti dari dialog tersebut itu adalah si kakek misterius itu meminta kambing kendit, meminta tumbal kambing kendit. Selain itu, sosok kakek tersebut itu juga memberitahukan bahwa di tanggul itu ada sebuah punden, pemirsa. Namun selama ini warga setempat itu dianggap sudah tidak menghargai lagi dengan bersedekah bumi di punden itu. Kemudian menurut Mbah Suripto itu segeralah dilaksanakan upacara penyembelihan wedhus kendit itu pada jam 9 pagi di lokasi perbaikan tanggul yang jebol. Penyembelihannya itu dilakukan oleh seorang kiai dari Kudus dengan penyembelihan secara syariat Islam. Kemudian kaki dan kepala kambing tersebut itu ditanam, sedangkan dagingnya itu diolah lalu dimakan bersama-sama saat berbuka puasa. Nah, apa sebenarnya kambing kendit tersebut? Kambing kendit itu adalah kambing yang warnanya hitam dan di bagian perutnya itu melingkar garis putih ya. Sehingga seakan-akan kambing tersebut itu memakai kendit. Kendit kalau dalam bahasa Jawa yaitu artinya ikat pinggang dari kain yang diikatkan di perut. Secara spiritual, memang kambing kendit ini memiliki tuah khusus, yaitu untuk tolak bala dan membawa ketentraman. Orang-orang Jawa yang sudah tua atau para sesepuh pasti sudah paham mengenai kambing kendit ini. Ritual penyembelihan kambing kendit ini bukanlah suatu kemusyrikan ya, kalau kita mau mengkajinya itu secara mendalam. Tapi kalau hanya melihat luarnya saja yang mungkin dianggap musyrik. Hal tersebut merupakan salah satu metode doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama ahli hikmah. Bahkan bukan hanya kambing, tetapi juga ada yang menggunakan sapi ataupun kerbau, pemirsa. Yang mana hewan-hewan itu adalah hewan ternak yang menurut hukum fikih itu merupakan hewan yang halal untuk dimakan. Kalau misal hewannya itu diganti babi ya, tentu saja itu ritual terlarang. Karena Allah telah melarang hambanya memakan daging babi. Selain itu juga
penyembelihannya itu juga harus sesuai tuntunan syariat ya, sesuai ilmu fikih. Tidak sembarangan menyembelih. Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya dia Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dari ayat tersebut itu jelas sekali bahwa babi itu diharamkan oleh Allah dan hewan yang disembelih tidak dengan doa kepada Allah itu juga diharamkan untuk dimakan. Makanya ritual penyembelihan kambing kendit di Tanggul Sungai Wulan itu mengundang seorang kiai yang memang paham cara menyembelih sesuai syariat Islam, sesuai ilmu fikih. Kemudian selanjutnya kita bisa merenung introspeksi diri bahwa banjir tersebut itu adalah merupakan suatu pertanda Pulau Jawa sedikit demi sedikit nantinya itu akan tenggelam ke laut, terutama di daerah pesisir pemirsa. Sebagai bukti kita bisa lihat di Jakarta ya, bahwa permukaan tanah di Jakarta itu turun kira-kira 3 sampai dengan 10 cm per tahun. Silahkan nanti bisa dilihat video-video di YouTube, itu banyak sekali beredar tentang penurunan tanah di Jakarta. Tentu itu disebabkan salah satunya karena pembangunan gedung-gedung tinggi pencakar langit, kemudian pembabatan hutan untuk pemukiman, sehingga terkhusus di Pulau Jawa ini hutannya itu cukup sedikit, lebih banyak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit. Sebenarnya hal ini telah dijelaskan ya, atau diwanti-wanti kalau orang Jawa nyebutnya itu, oleh beliau Syekh Subakir sejak dulu, bahwa Pulau Jawa itu lama-kelamaan itu akan tenggelam. Diceritakan dalam sebuah kitab kuno, yaitu kitab Pawartos Lampahipun Tanah Jawi, bahwa di zaman dulu Pulau Jawa itu dikasih tumbal atau ditanami tumbal raja dan pusaka oleh beliau Syekh Subakir. Tujuannya agar Pulau Jawa itu bisa dihuni oleh orang-orang yang beragama Islam dan mengembangkan agama Islam tersebut di Pulau Jawa ini pemirsa. Tumbal itu ditanam di pusatnya Pulau Jawa, yaitu tepat di Gunung Tidar, Magelang. Nanti ketika tiba saatnya dan tumbal tersebut itu sudah tidak berfungsi ataupun habis masa waktunya alias expired itu, maka Pulau Jawa akan tenggelam ke laut. Wallahu a'lam bishawab. Tumbal Syekh Subakir itu akan tetap berfungsi dengan baik manakala orang-orang Jawa itu guyub rukun, tidak saling membenci antara orang lain, yaitu orang-orang yang beda agama, kepercayaan, berbeda politik dan lain sebagainya. Mereka tidak saling memfitnah satu sama lain. Tetapi apabila orang Jawa itu sudah saling bermusuhan, ingin menang sendiri, tidak memikirkan orang lain, saling memfitnah dan lain sebagainya, bahkan orang yang bukan golongannya ya itu dianggap musuh, maka tunggu saja kehancuran Pulau Jawa tersebut. Saya Patin wa'ala mundur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.